Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk pembahasan kali ini yaitu di tanah gambut lagi karena ada eh, salah satu subscriber dunia tani bertanya tentang coba buatkan videonya di lahan gambut, Pak. Nah, ini adalah lahan gambut, teman-teman. Ya. Jadi apa saja yang dibahas? Nah, gini, apakah sawit teman-teman itu mengalami masalah yaitu kuning daun atau susah untuk tumbuh ya, itu pasti yang di lahan gambut ya. Nah, penyebabnya apa saja? Yang perlu diketahui adalah ini, tanah gambut ini kan sangat asam untuk tanahnya teman-teman ya. Jadi sebelum ditanami itu pastikan dulu kendalikan asamnya dan airnya. Caranya gimana, Pak? Kalau di tanah gambut itu yang paling penting itu adalah air, teman-teman, karena sejatinya tanah gambut ini adalah peresapan air ya, peresapan air. Jadi di situ ngumpul semua, untuk air itu banyak sekali. Nah, perhatikan juga sawitnya itu terendam apa tidak, teman-teman ya. Seperti ini kalau ini sudah dikendalikan dengan cara yaitu ada parit ke tengah ini, teman, di parit. Nah, tujuannya apa? Untuk menurunkan keasaman pada tanah gambut. Jadi yang paling penting itu adalah airnya. Kendalikan dulu airnya sebelum ditanam ya, dikendalikan. Tapi jangan sampai habis, teman-teman ya. Minimal untuk kelapa sawit ini kan ke arah ke akarnya ya, teman ya. Akarnya itu kan di sekitar 60 cm sampai 90 cm. Itu kedalaman akar kelapa sawit. Jadi kalau bisa air itu di bawahnya itu, teman-teman. Di bawahnya 90 cm. Nah, ke bawahnya itu jangan sampai habis total untuk air pada tanah gambut. Tujuannya apa? Supaya tidak penurunan gambut itu sendiri, teman-teman. Kalau terjadi penurunan waktu ditanam itu nanti kalau tinggi itu bisa roboh ini, teman-teman ya. Kelapa sawitnya itu bisa roboh. Seperti sana itu ada yang roboh satu, teman-teman. Nah, itu karena apa? Mengalami penurunan gambutnya, material gambutnya, teman-teman ya. Nah, untuk pupuknya di lahan gambut ini sangat beda, teman-teman. Tentunya kalau di tanah gambut itu karena sudah terlalu asam, jadi menghindari pupuk yang bersifat asam, teman-teman ya. Jadi sifatnya berasam itu dihindari dulu. Nah, kalau bisa untuk di tanah gambut dalam 1 tahun itu ya bisa dikasih dolomit, teman-teman ya, setiap tahunnya. Nah, untuk tanaman yang umur 6 sampai 8 tahun itu cukup dengan 2 kilo sampai 3 kilo per pokoknya. Itu untuk dolomitnya. Karena apa? Itu sangat akan bagus. Seperti ini jadinya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Sawitnya hijau-hijau itu karena apa? Setiap tahunnya dia dikasih dolomit. Dan pupuk apa saja, Pak, setelah dolomit? Nah, untuk pupuk ini apa saja ada di fitur member Dunia Tani, teman-teman. Nanti akan saya buatkan videonya di situ yang khusus untuk video lahan gambut dan pupuknya apa saja ada di situ. Yang pasti adalah NPK ya, teman-teman ya. Kenapa kok NPK? Karena sangat bersifatnya tidak asam, teman-teman, pupuk NPK ini ya. Itu. Jadi di situ kalau dosisnya ada di fitur gabung Dunia Tani. Caranya gampang sekali, teman-teman ya. Yang belum subscribe biasanya belum ada tulisan eh, ke arah gabung, teman-teman. Tapi kalau sudah itu bisa mengaksesnya. Nah, jadi di sebelahnya subscribe itu ada tulisan gabung, kita tinggal masuk ke dalam, nanti diarahkan ke sistem di situ. Nah, video-video Dunia Tani yang bersifat rahasia itu ada di fitur gabung atau fitur member Dunia Tani, teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman dan saudara kita yang bertanya tentang tanah gambut. Nah, sekarang pertanyaannya saya itu tanah gambut eh, ini ya, yang bertanya di salah satu video Dunia Tani. Nanti akan saya kasihkan link di bawah ya, di deskripsi tentang video-video tanah gambutnya. Ya, oke. Yang bertanya ini pertanyaannya nih, permasalahannya teman-teman ini apa? Jadi boleh jelaskan di kolom komentar ya. Jadi permasalahannya di lahan gambut ini apa? Atau baru mulai menanam, atau sudah tinggi sawitnya, atau menguning? Ya, banyak sekali ya. Ya,
boleh komen di kolom komentar. Oke, semoga ini bermanfaat videonya ya. Nah, ini dia sawitnya. Ini lahannya gambut teman-teman. Jadi caranya begini, kalau lahan gambut itu, jadi air itu nggak sampai ke atas teman-teman ya. Bisa dilihat ya, airnya itu nggak sampai ke atas. Jadi pasar langsirnya buah ini, itu ditinggikan teman-teman. Tuh, ditinggikan. Jadi akarnya itu aman, masih di bawah air, jangan sampai di atasnya air. Kalau kelapa sawit di atasnya air, itu sawitnya sudah pasti menguning. Nah, produksi akan turun teman-teman ya, itu pasti. Dari situ sudah paham ya. Untuk video di tanah gambut, ini sudah ditinggikan, gambutnya sudah ditimbun, sudah aman teman-teman ya. Nih, tuh bisa dilihat sampai sana ujung sana rata semua. Ini dulu ini adalah yang rawan banjir dan ini selalu tergenang air. Dulu sawitnya juga menguning teman-teman ya. Nah, sayangnya tidak saya post, tidak saya share kepada teman-teman waktu dulunya. Nah, ini sudah jadinya begini teman-teman, hijau, sangat hijau sekali, bisa dilihat ya. Tuh. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini ya. Nah, jadi itu penjelasan Dunia Tani. Kalau lebih lengkapnya ada di fitur member, fitur gabung Dunia Tani ya. Untuk masalah persiapan lahan maupun tanah mineral, tanah berpasir maupun tanah gambut ada di fitur member Dunia Tani. Nah, persiapan lahan, cara penanamannya gimana, cara menurunkan pH-nya gimana, minimal normalnya pH itu berapa sih Pak untuk kelapa sawit. Nah, ada di fitur Dunia Tani. Nah, boleh gabung boleh tidak ya teman, tidak ada paksaan dalam itu. Kalau niatnya belajar ya kita ayo belajar bersama di fitur member Dunia Tani. Oke. Tuh. Untuk jenisnya, ya ini masih saya agak lupa sedikit ini. Untuk jenisnya kelapa sawit di tanah gambut, itu apa sih yang cocok ya? Yang pasti ya pelepah panjang juga cocok, pelepah pendek juga cocok teman-teman. Tapi lebih cocoknya itu adalah marehat dan topas, itu sangat cocok. Nah, itu sangat cocok di situ teman-teman ya. Oke, kalau kayak yang ngambi itu kurang cocok. Kenapa? Dia buahnya itu memang luar biasa teman-teman kalau yang ngambi. Jadi rentan terhadap ini rubuhnya kelapa sawit ini, seperti itu, rubuh sih. Oke, semoga bermanfaat videonya ya. Sampai sini, sampai ketemu di video saya selanjutnya dan saya akhiri videonya. Bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda peduli, petani sehat luar biasa. Oke.